sedang di Bandara Rendani Manowari dan kami baru dapat boarding pass setelah 1 jam menunggu. Seperti apa? Anak ayam kehilangan Indo. Ini Ibu Riti ya, ini Christine, ini Mario, ini Wirdi. Oke, kami mau menuju ke Sorong. Salam. Mario, sabar Mario, kita foto dulu. Ada sebentar lagi ngetik ini. Shalom, selamat sore. Ya, di sini saya sebenarnya lebih bicara tentang usulan ya, karena memang saya baru 2 kali saya ikut di kegiatan ini. Yang pertama di Siswell selama 3 hari, dan yang kedua sekarang. Ini hanya usulan untuk teman-teman. Menurut saya pribadi, sangat sayang kalau kita tidak mempublikasikan kegiatan yang ada sekarang di sini. Mungkin tadi Bapak sempat cerita tentang yang tim Kominfo ya Pak ya, sudah magang, lalu ada sistem persoalan dengan BTS. Kenapa kita tidak pakai video Facebook atau TikTok? Karena bagi saya kan tanpa BTS pun kita masih bisa mengakses itu. Nanti mungkin itu bisa dikelola dari teman-teman di DP3A. Karena kebetulan saya memegang itu BTS. Tidak butuh hal-hal yang berhubungan dengan teknis secara detail, tapi memang harus dikontrol. Nanti untuk pengkontrolan di Facebook itu bisa pakai sistem filter, jadi tidak sembarang orang bisa mengetek kita, karena takutnya nanti ada yang mengetek barang-barang sembarang dan akhirnya merusak isi di dalamnya. Karena saya pun memfilter Facebook kantor dengan cara seperti itu, jadi saya tidak sembarang membuka untuk publik. Saya hanya membuka untuk publik yang berhubungan dengan informasi kantor, tapi orang tidak bisa tag ke kami tanpa persetujuan saya pribadi. Itu usulan ya, jadi kita jangan tergantung. Lumayan loh untuk website, itu yang pertama. Jadi mungkin bisa pakai Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Karena PJ Pak Paulus Waterpo pun beliau main di TikTok loh. Kalau teman-teman lihat kakak besar Sang Komjen. Ya seperti itu, karena saya juga followernya beliau. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya begini. Untuk kegiatan ini kan menurut saya baru ya. Untuk saya pribadi, nggak tahu teman-teman yang lain yang mungkin sudah sering ikut kegiatan di sini. Karena saya dengar ini baru pertama kali saya ikut kegiatan di sini yang dibiayai oleh instansi ini, UPD ini. Tetapi katanya kegiatan ini akan berkesinambungan atau berkelanjutan. Mungkin dari teman-teman DP3A bisa menginformasikan ke kami apakah tahun depan akan ada lagi, sehingga kami bisa nanti memposisikan anggaran di RKA kami. Karena biasanya kan kami dalam SK itu katakanlah 3. Jangan sampai kami sama teman, sesama tim akan ribut, ini siapa yang berangkat. Ini hal kecil tapi jadi riskan. Kalau kita dalam satu bidang akan ribut masalah ini. Saya bersyukur bisa berangkat karena teman saya ada kegiatan lain. Kalau tidak ya kita baku ini kan. Dan ini sudah anggaran mendekati titik limit. Nanti baku tidak enak. Jadi maksud saya bersyukur kita belum susun RKA untuk 2023. Ya, jadi maksudnya saya, alangkah baiknya kami diupdate tentang informasi nanti untuk next year, tahun 2023, kegiatan di mana lagi. Jadi kami bisa inputkan di DPA kami, seperti itu. Sehingga kami tidak ada lagi nanti tahun depan itu, wah kamu kan sudah berangkat kegiatan ini, sekarang kami dong. Ya, alangkah indahnya kalau kita berangkat bersama-sama yang sesuai SK. Karena siapa tahu kita dimutasi ke OPD lain, tapi barangnya tetap tinggal karena ada orang-orang yang ikut bersama-sama. Ini ide sih, tapi
Jadi tolong kami diinformasi untuk tahun depan ada berapa lagi kegiatan seperti ini. Jangan terlalu pembebanan ke DP3A. Karena menurut saya pribadi kegiatan ini sangat bagus dan memang sepertinya agak asing ya. Tapi ya apa salahnya kita mulai dan kita selalu update. Sehingga bukan jadi hal yang baru lagi tapi sudah menjadi habit. Sudah menjadi apa ya, kalau bahasa TikTok itu kena mental. Ya, kena mental. Jadi apapun itu kita harus masukin ini tentang gender, harus tentang gender. Ini karena hal baru loh. Saya pun perempuan tapi ternyata gender itu saya dari tadi browsing ya di Google, apa sih gender ini? Oh, ternyata kesamaan hak kita dengan kaum lelaki, bukan hanya bilang gender perempuan, bukan. Seperti itu. Terus yang apa lagi yang tadi saya sudah tulis ya. Ya, jadi saya minta tolong nanti kalau misalnya saya hanya berandai-andai ada kegiatan lagi, tolong kalau misalnya ke OPD yang bersangkutan, tolong dong ditulis namanya atau mungkin siapapun itu. Karena jujur, waktu undangan ini tiba di kantor saya pribadi, bukan saya yang ditunjuk, begitu, bukan saya yang ditunjuk, tapi saya menjelaskan, memberanikan diri menjelaskan, Pak, ini saya mengikuti dari sini. Jadi beliau mengerti. Nah, seandainya teman-teman yang maksudnya tidak punya hubungan baik dengan atasan kan kasihan Ibu. Akhirnya tadi Pak Cek bilang, wah ini kegiatan nggak maju-maju karena orangnya setiap acara ganti. Nah, maksud saya ya kita paling tidak begini ya Bapak Ibu, supaya kegiatan ini maju, bukan bukan stagnan, bukan tinggal di tempat, supaya yang Bapak Ibu ingin sampaikan ke kami semua di Provinsi Papua Barat tersampaikan, dapat ujungnya. Kalau orang bilang tuh dapat nya gitu loh Bu, dapat gitunya. Bapak. Jadi maksud saya pribadi, tolong yang di Bapak pikirannya apa ya? Nggak boleh. Jadi maksud saya pribadi, jangan hanya gara-gara hal ini yang kita tujuannya sama, ingin memajukan Provinsi Papua Barat, kita hanya gontok-gontokan masalah, kau kan sudah berangkat gantian saya, seperti itu. Jadi mungkin tunjuk nama, siapa tahu pada saat ada kegiatan mungkin kami 3 tidak bisa, tapi ya baru kita kasih ke orang lain di luar SK supaya kegiatan ini progresnya tuh nampak begitu. Seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih. Sama-sama. Diketahui oleh publik. Namun sebenarnya kan bisa kerjakan, saya bisa kerjakan sendiri. Cuma yang jadi kendala adalah sumber daya tenaga IT-nya kami yang sumber daya itu belum tersedia. Sebetulnya bisa belajar secara otodidak, bisa siapapun bisa belajar. Tetapi dalam hal ini belum ada yang fokus. Kalau saya mungkin fokus di situ nanti yang lain terbengkalai. Contoh soal ini mungkin lain terbengkalai, bukan. Jadi istilahnya nanti ke depannya, saya sendiri sudah memikirkan itu, dan saya juga sendiri punya YouTube. Kegiatan-kegiatan kami di Dinas Pemkot saya selalu upload di YouTube. Cuman sayang, yang follow cuma 1-2 orang. Ya itu kesalahannya Bapak di situ. Karena kontennya kurang menarik. Terus kemudian terkait tadi program ini apakah cuma hanya sampai di sini atau berkelanjutan? Tentunya akan berkelanjutan. Selama Permendagri 90 tidak ada Permendagri lagi yang berikutnya, barang ini akan tetap kami rencanakan, anggarkan sehingga kegiatan itu terus berkelanjutan. Jadi tidak putus sampai di sini. Pertemuan ini mungkin nanti bukan hanya sekedar rapat top POG, mungkin nanti kita rapat teknis yang lebih teknis lagi kita bicara, atau mungkin nanti sekiranya Bapak Ibu ini pertemuan awal, ini langkah awal bagi kita. Tetapi dalam hal ini ide ini kan hanya dari kami Pembeda Perempuan, tetapi kemungkinan kedepannya kalau Bapak Ibu sendiri sudah memahami lebih jauh tentang pembangunan gender, mungkin bisa jadi ide itu muncul dari Bapak Ibu sendiri, sehingga kira-kira apa yang harus perlu sama-sama kita kolaborasikan begitu dan sama-sama kerjakan. Jadi kami terbatas secara manusia, terbatas sumber dayanya, tetapi dalam hal ini makanya kerjasama ini kita bentuk, kelompok kerja ini kita hidupkan mulai saat ini, sehingga ide-ide baru nanti mungkin ada jargon-jargon nanti yang dimunculkan oleh Bapak Ibu
itu bisa jadi Aman. muncul dari OPD lain, Bosan. muncul dari Bapak Ibu sendiri. Sehingga ayo kita komunikasikan, terus kemudian kita lakukan secara bersama-sama. Siapa mau bikin apa, siapa yang tanggung jawab ini, lokasinya di mana, oke, mari kita jalan sama-sama. Jadi ini akan tetap jalan ke depannya. Selama program pengusahaan gender itu tetap ada, kegiatan ini akan tetap berjalan. Dan mungkin ke depannya kami berencana membuat aplikasi terkait dengan penyusunan penganggaran responsif gender, GBS-nya. Jadi itu sudah dalam bentuk aplikasi. Jadi Bapak Ibu tidak harus menginput secara manual lagi di laptop atau membuat format GBS di secara manual, tetapi itu sudah melalui aplikasi. Sehingga nanti tenaga-tenaga kita semua ini mungkin kami akan, setelah aplikasi dibuat, kami akan buat pelatihan lagi. Yang membuat aplikasi ini baru Provinsi Riau, itu di Batam sana. Dan kemarin dari Kementerian Dalam Negeri menyarankan kepada kami untuk istilahnya studi banding ke sana, studi banding di Riau, di provinsi di Batam. Karena aplikasi itu sementara ini hanya Provinsi Riau yang punya itu, dan mereka juga istilahnya ya, karena mereka yang punya proyek, sehingga kementerian juga meminta itu ke mereka tidak kasih. Ya, tidak kasih. Tapi dalam hal ini kenapa sih kita tidak bisa belajar ke mereka? Tidak mungkin mereka tertutup. Dan mungkin ke depannya ya mungkin kita studi banding ke sana seperti apa ya, nanti ke depannya baru kalau memang anggaran dari Bapeda cukup untuk kita untuk melaksanakan kegiatan ini, saya rasa tidak akan putus sampai di sini. Akan tetap berkelanjutan. Karena nanti setelah hasil ini, ketika nanti sudah sudah kita rencanakan masuk dalam penganggaran 2023, tentunya ada evaluasi lagi ke depan. Kira-kira dinas mana, OPD mana yang sudah melaksanakan, OPD mana yang sudah terindikasi program kegiatan yang responsif gender, dan kami di Dinas Perempuan sebagai leading center gender itu mungkin nanti akan kami bikin sebuah penghargaan kepada Bapak Ibu di OPD. Contoh di Kementerian Pemberdayaan itu sebenarnya ini sudah laksana memberikan penghargaan seluruh provinsi kabupaten kota terkait dengan pembangunan gender di semua daerah. Ya mungkin nanti kita Papua provinsi Jawa Tengah itu mereka sudah membuat SOP terkait dengan pembangunan gender di provinsi Jawa Tengah. Dan itu ketika OPD melakukan itu, mereka diberi rewardnya penambahan anggaran di OPD masing-masing. Mungkin kalau ke depan seperti itu ya, mudah-mudahan kalau kita kerjasama dengan Bapeda mungkin nanti bisa dilakukan hal demikian, sehingga ada pemicu bagi kita OPD untuk bisa terus melaksanakan kegiatannya. Terus kemudian terkait dengan undangan yang dituju itu tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan kami, dan memang ini tujuannya, itulah tujuannya ketika Bapak Ibu sudah di OPD itu sudah mengeluarkan surat penunjuk penetapan vokal poin PUG, dan nanti nama-nama itu, makanya saya bilang kalau bisa sampai dengan tahun ini ada yang berganti-ganti, ya, mungkin yang diganti-ganti itu mungkin sampai dengan tahun ini saja. Tahun depan itu kalau sudah berganti mungkin kami sudah tidak bisa tidak bisa kami libatkan. Yang tahun ini yang sudah masuk dalam Pokja, yang sudah masuk sebagai vokal poin, mungkin kalau misalnya ke depan yang ada di dalam SK itu berhalangan, terus mengundang yang maksudnya diutus yang satunya yang belum pernah mengikuti, ya mungkin kami sarankan supaya maksudnya OPD merubah lampirannya, menambahkan orang yang diutus setelah yang 3 orang ini tidak bisa hadir. Tetapi dalam hal ini yang sudah dalam SK itu pasti kami prioritaskan, karena ini sudah bertahun-tahun ini kami laksanakan hal ini. Dari tahun 2011, 2010 itu kami sudah melaksanakan pelatihan penganggaran responsif gender sebetulnya, tapi kami keliling semua kabupaten kota. Tetapi dalam hal ini ketika kami analisa, tidak bisa seperti ini. Kita harus ke depannya bisa menegaskan supaya maksudnya
setiap kegiatan yang berkaitan dengan penguatamaan gender melalui SK Focal Point itulah yang akan kita tunjuk nanti. Siapa-siapa yang akan kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan penguatan atau kegiatan yang berkait dengan gender di pengusahaan gender di Komisi Pemberdayaan Perempuan. Mungkin ya tidak kalau bisa juga mungkin secara periodik ke depannya, bukan hanya satu kali kita bertemu, tetapi dalam 1 tahun itu bisa kita mengadakan pertemuan 1 atau 2 kali. Mungkin di awal di pertengahan tahun setelah pelaksanaan anggaran, atau pada saat di akhir tahun setelah mau penyusunan untuk tahun berikutnya, tahun berjalan. Mungkin seperti itu nanti ke depannya. Ya mungkin itu Bapak Ibu, mungkin kalau masih ada yang lain.